Di Amerika, publik mengkritik itu adalah hal yang biasa. Tidak ada dikit-dikit misalkan dilaporkan kepada aparat penegak hukum, tetapi itu sebuah kebebasan demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Belajar politik bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri. Hari-hari ini yang paling hot di luar negeri adalah Donald Trump, seorang presiden Amerika Serikat yang super heboh karena berbagai atraksinya yang menggegerkan dunia. Beliau pada periode kedua dikalahkan oleh Biden, yang sebetulnya kalau untuk bertarung pada periode kedua itu tidak sulit, tetapi terbukti dia dikalahkan. Berbeda dengan calon presiden Amerika sebelumnya, ketika periode kedua, taruhlah Clinton, meskipun ada skandal seks besar, dia bisa memenangkan. Ayo kita bahas Trump, presiden Amerika terburuk sepanjang sejarah. Apakah hal itu betul atau tidak? Ayo kita bahas. Ada sebuah referensi di Tirto ID. Pada Februari 2018, ahli ilmu politik Brandon Rottinghaus, University of Houston, dan Justin S. Fogg, Boise State University, merilis peringkat presiden Amerika yang paling berprestasi di The New York Times. Penilaian tersebut diberikan oleh 170 akademisi dari American Political Science Association (APSA), bidang politik eksekutif dan presiden. Hasilnya, Trump mendapatkan ranking yang paling bawah. Sebuah tradisi yang bagus, para akademisi 170 orang diberi kesempatan untuk memberikan penilaian terkait dengan sang presiden. Tentunya tidak hanya presiden saja, para eksekutif atau para pemimpin yang ada di negeri itu. Kalau di Indonesia itu ada AIP, Asosiasi Ilmuwan Politik Indonesia. Kalau di Amerika ada APSA, American Political Science Association. Dan hasilnya, Trump adalah yang terburuk, terbawah nilainya. Bahkan menurut pihak yang mengaku sebagai Republikan, Trump masih berada di urutan kelima terbawah. Di sisi lain, mungkin terlalu dini untuk menilai kinerja Trump karena survei baru dilakukan 1 tahun setelah ia menjabat presiden. Namun demikian, Profesor Sejarah di Princeton, Since Williams, menyaksikan Trump akan berbenah. Jadi, survei tadi dilakukan 1 tahun sesudah beliau dilantik, tentunya di 2018. Dan waktu itu berbeda ketika dibandingkan di 2020, apalagi ketika dia menampilkan dirinya pasca tidak terpilih pada periode kedua. Masih pada awal 2018, Williams menulis di laman opini The New York Times bahwa tahun pertama pemerintahan Trump sudah diwarnai dengan parade penghinaan tiada henti yang merendahkan dirinya sekaligus pemerintahannya. Menurut Williams, Trump sudah menunjukkan bahwa dengan cara demikian dia akan memerintah. Administrasi Trump pun diperkirakan bakal berakhir suram. Jadi awal sebelumnya di 2018 sudah berbagai masukan dari para akademisi tadi 1 tahun periode pemerintahannya. Tetapi para pengikutnya, teman-teman yang ada di Republik, masih mensupport bahwa Trump adalah yang terbaik. Meskipun pada waktu 2018 itu tidak mengenal Republik, tidak mengenal Demokrat. Yang dikenal adalah apakah sang presiden atau Trump secara pribadi sebagai presiden itu mempunyai hal yang baik untuk memimpin negeri Paman Sam tersebut. Karena ya kalau di sana itu, di Amerika,
publik mengkritik itu adalah hal yang biasa. Tidak ada dikit-dikit misalkan dilaporkan kepada aparat penegak hukum, tetapi itu sebuah kebebasan demi membangun negeri, bukan untuk kelompok ataupun sang presiden, tetapi untuk membangun negeri secara kolektif. Donald Trump 2017-2021 sampai menjelang akhir masa kerjanya, kelakuan Trump masih terus membuat gerah para politisi, analisis media, akademisi, dan ahli kesehatan. Sejarawan dan kolumnis The Washington Post, Max Bots, awalnya menilai performa Trump sebagai yang terburuk dalam riwayat kepresiden Amerika modern. Artinya, Trump bahkan belum bisa disandingkan dengan beberapa presiden Amerika sebelumnya. Bot bergegas mengoreksi pandangannya, menyorot kinerja Trump, khususnya dalam merespon pandemi. Jadi, Bots memberikan pandangan yang kritis bagaimana Presiden Amerika Serikat Trump itu tidak respon serius terhadap keberadaan pandemi COVID-19, mengabaikan, memberikan contoh tidak baik, tidak pakai, kalau dalam bahasa Indonesia atau tradisi yang ada di Indonesia, tidak 3M, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan mencuci tangan. Itu tidak dilakukan oleh Trump. Maka Bots sangat mengkritik terkait apa yang dilakukan oleh Trump. 2 minggu menjelang Pilpres 2020, tim editorial The New York Times menerbitkan serangkaian analisis untuk membuktikan betapa Trump bukanlah sosok yang tepat untuk memimpin Amerika. Kampanye agar Trump kembali terpilih dikhawatirkan bakal jadi ancaman terbesar terhadap demokrasi Amerika sejak Perang Dunia II. Menarik, berbeda dengan yang ada di Indonesia, bahwa melawan yang sang pemerintah atau sang penguasa rezim itu sangat bebas. Dia masih menjadi presiden yang baik, maksudnya yang sah, itu dikritik habis-habisan. Kalau dalam bahasa di sini itu kan, ini kan karakter anak assassination, menjatuhkan karakter. Tetapi di negara demokrasi di Amerika, hal itu biasa terjadi. Dan itu bebas, selama memang berdasarkan terkait dengan apa yang terjadi. Dibebaskan, bukan selanjutnya dilaporkan. Karena melaporkan orang yang sangat kritis, itu adalah menjerat, membatasi perjalanan demokrasi yang ada di Amerika. Sehingga di Amerika, orang bebas mengatakan pada siapapun, meskipun harus mendasarkan pada hal-hal terkait dengan kekritisan tersebut. Salah satu ulasan The New York Times membahas bagaimana bisnis keluarga besar Trump diuntungkan dengan kedudukan Trump sebagai orang nomor 1 di Amerika Serikat. Ini kalau di Indonesia ini berbahaya sekali ketika mengorek bisnis keluarga presiden. Masih ingat pada waktu Orde Baru, bisnis keluarga cendana begitulah, taruhlah begitu. Itu yang sangat tidak diperbolehkan, tetapi di Amerika sangat diperbolehkan. Trump International Hotel di Washington DC menjadi saksi sekaligus menerima keuntungan besar dari pertemuan orang-orang berkepentingan, mulai dari pejabat, asosiasi pengusaha, sampai korps diplomatik asing. Jadi semuanya bersatu, atau maksudnya berkumpul di hotel yang dimiliki oleh keluarga Trump. Tak terhitung banyaknya uang negara yang dibayarkan kepada bisnis-bisnis Trump untuk memfasilitasi akomodasi Secret Service selama bertugas melindungi jajaran eksekutif, termasuk untuk anak-anak Trump ketika mengurus aset keluarga di luar negeri. Belum lagi temuan tentang upaya korporat dan elit asing mendekati bisnis mantu Trump demi kemudahan akses proyek. Ini adalah hal yang sangat membelalakkan mata karena, sekali lagi, berbagai bisnis keluarga Trump itu disorot. Padahal ya secara faktual itu dilakukan secara biasa. Maksudnya
itu memang negara, eksekutif, legislatif, para pengusaha membutuhkan tempat untuk bertemu, untuk rapat dan lain sebagainya, untuk lobby-lobby. Dan hal itu ketika dikritisi oleh berbagai media dan ilmuwan, itu adalah sangat dibebaskan. Mengapa? Sekali lagi, Amerika sebagai referensi negara yang mendukung, memproklamasikan negara demokrasi, memberikan contoh kebebasan, mengekspresikan kritik terhadap para pemimpinnya. Selain konflik kepentingan bisnis keluarga, Trump juga dikritik karena mengkredilkan proses pemilu. Hobi Trump mengumbar kebesaran versi tunggalnya di Twitter dan Facebook terbukti ikut memperkeruh iklim pembentukan opini publik Amerika selama 4 tahun terakhir. Fakta-fakta objektif tak lagi bermakna bagi sejumlah fan hardcore Trump. Jadi, ketika Trump menampilkan dirinya, kalimatnya, kata-katanya, propagandanya melalui Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya, itu sangat dikritisi dan itu boleh. Bahkan pada hari-hari terakhir, khususnya sesudah pelaksanaan pemilu, dia kalah. Selanjutnya, tidak diperbolehkan, bahkan di-out-kan dari media sosial tersebut. Jadi, tidak kebal seorang presiden oleh para media sosial atau para pemilik media sosial, karena media sosial digunakan untuk semuanya, bukan sebagai alat negara. Puncaknya adalah kerusuhan di gedung Capitol oleh gerombolan sayap kanan yang ingin menghentikan proses penetapan pemenang Pilpres. Sejumlah besar massa termakan oleh kebenaran ala Trump, kebenaran subjektif ala Trump. Hal itu yang menjadikan gedung Capitol, Hall Capitol itu dikuasai oleh pendukung Trump. Karena kebenaran pada waktu itu seakan-akan semua yang dari Trump itu benar, dicurangi. Meskipun secara logika, masa sih ada seorang presiden itu dikalahkan sang lawan yang selanjutnya berbicara kecurangan itu terjadi dengan sang lawan. Kalau di Indonesia kan sering kita menampilkan STM, terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Dan itu biasanya terjadi dari penguasa. Kalau di dalam Undang-Undang 10 2016 adalah kalau itu dilakukan oleh penguasa, khususnya penguasa, meskipun sebetulnya non-penguasa juga bisa, tetapi kelihatannya tidak mungkin itu terjadi, tetapi sang penguasa, apakah politik uang ataupun yang lainnya terjadi di 50%, maka Undang-Undang 10 2016 mengancam untuk didiskualifikasi, baik dirinya sebagai calon ketika sebelum proses, atau ketika dia sudah terpilih. Contoh di Lampung sudah terjadi bahwa didiskualifikasi atas rekomendasi Bawaslu. Itu menarik. Coba bisa dilihat di YouTube konten yang kemarin terkait yang saya tampilkan terkait dengan diskualifikasi seorang yang sudah terpilih. Jadi rekomendasi Bawaslu sangat berarti karena memang ketika itu ada terstruktur, sistematis, dan masif, maka itu akan menjadi ancaman demokrasi. Dan di Amerika pun itu terjadi, tetapi berbeda. Yang melaporkan atau yang menjadikan kebenaran truth scream adalah sang penguasa, sang presiden. Maka ya banyak orang tidak percaya kalau yang melakukan itu presiden, maksudnya Trump, karena penguasa, maka banyak orang percaya. Tetapi kalau Biden yang melakukan, dari mana caranya? Itu agak sulit. Secara logika rasional, logika politik kita tidak bisa menerima terkait dengan hal itu. Suasana semakin mengerikan tatkala terungkap sejumlah atribut yang diusung oleh para perusuh mengandung pesan-pesan mengganggu. Seperti salah satunya bendera konfederasi, simbol pro perbudakan dan populer di kalangan supremasis kulit putih. Terlihat pula orang-orang dari kelompok ekstrim sayap kanan seperti Proud Boys dan Outskippers. Intinya, dalam survei
American Political Science Association yang dirilis 2018, peringkat Trump berada di bawah 3 pemimpin bermasalah era 1850-an, James Buchanan, Andrew Johnson, dan Franklin Pierce, yang mereka semuanya waktu itu memang suasana perbudakannya tidak menghiraukan terkait dengan perbudakan, yang waktu itu sebetulnya sebuah ancaman dari demokrasi, berkebalikan dengan tema demokrasi yang diusung oleh Amerika. Saudara pecinta masa depan negeri, itulah Trump terburuk. Trump presiden Amerika terburuk sepanjang sejarah. Semoga itu tidak terjadi di negara-negara manapun. Itu hanya sebuah pembelajaran by demokrasi. Semoga menjadi pelajaran politik bagi Amerika dan menjadi referensi bagi seluruh negara, khususnya Indonesia, untuk tidak mengulangi pembelajaran yang terburuk tersebut. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.